biar pasien gak jatuh. Pasien itu jatuh. Tapi berhubung di sini kan kita repot. Kita buka ya. Tapi intinya teman-teman udah tahu kan prinsipnya kalau di rumah sakit terus di Strainnya dipasang. Kemudian yang berikutnya, sebelum kita ke pasien, kita harus siapkan alat terlebih dahulu. Alatnya apa aja di sini? Ya, alatnya yang kita siapkan adalah yang jelas ini. Apa ini? Sphygmomanometer sama stetoskop. Nah, beberapa rumah sakit kalau di ICU, ICCU, HCU atau rumah sakit tertentu itu sudah ada layar monitor ya. Nah, di mana monitornya itu sudah ada tensi nadi, ya kan? Jadi kalau sudah ada kayak gitu kita nggak perlu kayak gini. Nah, ini kalau kayak gini kalau yang ada di ruangan. Oke ya? Oke, Bu. Ya, oke. Biasanya ditambahin sama yang dicari apa? Oximeter ya, SPO. Biasanya kayak gitu. Oke, lanjut yang berikutnya adalah di sini ya. Ya, kalau sudah kita ya, saya sambil baca ya, takutnya nanti kelewat. Jadi kalau sudah habis itu kita basmalah terlebih dahulu. Teman-teman sudah belajar belum fase-fase fase-fase komunikasi? Yang pertama orientasi. Kita persiapan alat dulu, siapkan baca dokumentasi, ya kan? Siapkan dulu diri kita kalau mau ketemu dengan pasien. Itu yang pre orientasi. Yang orientasi apa? Kita salam ke pasien, ya kan? Kemudian menyampaikan apa tujuan. Jangan sampai lupa menyampaikan nama kita siapa, tanggung jawab kita sekarang sebagai apa, ya. Jadi gini, assalamualaikum ibu, ini berarti kita masuk orientasi ya. Assalamualaikum ibu, perkenalkan saya Kusati, saya perawat yang hari ini bertugas untuk merawat ibu nanti sampai jam 2 siang, ya. Ibu, nama ibu siapa? Ibu, sepertinya kita baru ketemu hari ini ya Bu ya. Ibu baru masuk ya? Ya. Saya yang baru masuk, ibunya karena dia kan udah imobilisasi lama. Ya, saya kemarin baru masuk Bu karena di mes malam misalnya kayak gitu ya, bisa tugas di tempat yang lain. Nah, terus kita sampaikan bahwasanya hari ini kita akan belajar mobilisasi atau duduk, berdiri, dan berjalan sesuai dengan dokumentasi yang sudah direncanakan. Seperti itu. Apakah Ibu siap? Siap. Apakah ada yang ingin dilakukan terlebih dahulu? Tidak. Bahasanya kan kayak gitu kan di SOP-nya. Kalau dia mau melakukan seperti dulu, maksudnya sebelum kita kasih kesempatan dia akan melakukan sesuatu, misalnya apa? BAT atau DAK. Tetapi kalau kita nggak ngasih kesempatan dia kan takut ngomong. Nah kayak gitu. Jadi kita harus sampaikan. Atau mungkin dia mau minta minum dulu. Nah itu kita sampaikan ya. Oke. Nggak ada Bu? Nggak ada. Oke. Baik Ibu. Jadi nanti kita kira-kira sekitar 15 menit akan belajar untuk duduk, berdiri, duduk, ongkang-ongkang, berdiri ya, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya waktunya lebih nggak apa-apa, sampaikan aja, dikasih kelihatan mau kepengen. Oke, udah siap. Kemudian kalau sudah berarti kita masuk ke fase kerja, ya kan? Ya baik Ibu. Jadi kita masuk di fase kerja di mana ya? Yaitu mengkaji. Udah dibaca belum? Nah, mengkaji sensorisnya pasien. Ada yang nyeri nggak Bu tubuhnya? Oke. Jadi fase kerja itu kita harusnya udah cuci tangan dulu ya. Udah cuci tangan. Cuci. Ya, oke ya. Cuci tangan di fase pertama orientasi tadi. Oke ya. Oke. Kelupaan tadi kalau nggak ngomong. Berarti kita masuk ke fase kerja. Kemudian di fase kerja apa yang harus kita lakukan? Kaji dulu sensorisnya pasien. Ada yang gimana Bu? Ada yang berkunang-kunang? Enggak. Ada yang nyeri Bu? Enggak. Sakit ininya? Kakinya? Oke. Kemudian apa lagi yang dicek? Oke.
permisi. Ibu permisi izin ya Bu. Reservoirnya di atas ya nak ya? Ya Bu. Ya kan? Ya. Oke, ya berhubung ini sudah ada ini, maka kita nggak perlu lagi menggunakan ya stetoskop. Oke, anggap aja udah ya. Nah, oke, kayak gitu. Oke. Oh iya Ibu, ini alhamdulillah udah bagus, yaitu sekitar 110/70 ya. Oke. Kalau sudah, kemudian langkah yang berikutnya adalah apa yang harus kita lakukan? Kalau udah berarti nafasnya sudah aman, bensinnya sudah aman, nadinya sudah aman, kemudian baru kita lakukan, itu kita latihan ya sekarang, jaga privasi. Kalau di satu kamarnya ada tetangganya, maka kita tutup gorden. Tapi kalau satu ruangan penuh nggak usah, ya. Keluarganya boleh, bapak ibu boleh ada di sini untuk belajar bersama. Tapi nggak perlu mereka keluar. Oke, kalau sudah terus apa yang harus kita lakukan? Ya, memberikan posisi supinasi. Posisi supinasi itu adalah terlentang seperti ini. Ya, ini pasiennya sudah posisinya supinasi. Ya, beda nanti kalau supinasi untuk pasien stroke harus ada ganjel-ganjelnya. Nanti belajarnya sama Bu Upi. Ya, tapi kalau dalam kondisi biasa seperti ini adalah sudah posisi supinasi. Tangannya mau seperti ini boleh, mau di bawah juga nggak masalah. Oke, kalau sudah baru kita naikkan, ya, meninggikan bagian ya, bed. Teman-teman meninggikannya gimana? Ini kemarin. Hah? Ya. Jadi di sini, maaf ya. Nah, ini yang mana nih? Itu ada terus di videoin. Nih, udah atau belum? Dia asap sini. Ilahi, cek dulu.